Halo teman-teman, kami kelompok PKHJ 9 akan menjelaskan terkait hama, penyakit, dan gulma yang terdapat di Arboretum Fakultas Biologi. Selamat menyaksikan. Halo, aku Fatma Tiara Mahfudiani, bisa dipanggil Fatma dari kelompok PKHJ 9. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Gregorius Naldi Bagus Andra Yunda Prastia, nama panggilanku Geral, dan aku dari PKHJ 9. Halo semua, nama saya Julius Aryo Bimo, biasa dipanggil Bimo dari PKHC 9. Halo semuanya, namaku Davin Andrian, aku biasa dipanggil Davin, aku dari kelompok PKHC 9. Kenalkan, nama saya Fiskia Bahyara Didaya, bisa dipanggil Fiskia dari kelompok PKHC 9. Kerusakan akibat gulma. Yang pertama yaitu pencekik dengan inang, bungur, atau Lagerstroemia speciosa. Pencekik merupakan salah satu tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain atau epifit. Biji tumbuhan ini berkecambah jauh dari permukaan tanah pada cabang pohon besar. Kecambah tersebut mempunyai semacam akar yang melilit cabang. Dengan berjalannya waktu, maka pencekik akan mendominasi inangnya dan akan menyebabkan inang mati. Pencekik akan menjuntaikan akar ke bawah dan lambat laun akan menjadi tebal berkayu sehingga akan menutupi inangnya. Saat masih muda, batangnya berwarna merah, semakin lama akan berubah menjadi coklat kehitaman. Tandanya, yakni terbentuk dari satu batang tunggal yang mengikat inang. Saat tumbuh, akarnya akan mulai merambat ke bawah. Jika sudah sampai tanah, maka akan mengelilingi inang dan tumbuh besar. Gejalanya, yakni daun menggulung, kerdil, dan daun mulai menguning. Pencegahannya dapat dilakukan dengan monitoring dan menyediakan tanaman pengganti. Sementara itu, pengendalian secara mekanis berupa pemangkasan atau pruning dan pencabutan. Secara biologis, yaitu dengan menggunakan makhluk hidup lain, dan secara kimia menggunakan herbisida. Yang selanjutnya yakni liana, dengan inang Rasamala atau Althingnia excelsa. Liana adalah sekelompok tumbuhan berkayu yang bertangkai panjang tetapi berakar di tanah dan memanjat atau melilit tanaman lain. Tumbuhan liana memanjat atau melilit tanaman lain karena tangkainya yang panjang memerlukan penopang. Serta seringkali meninggalkan bekas lilitan pada bagian tanaman yang diserang. Tanda yang muncul yakni dari adanya sekelompok tumbuhan yang bertangkai panjang namun berakar di tanah yang melilit tanaman lain. Gejala yang ditimbulkan yakni bagian batang inang menjadi rusak karena menopang liana. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan jarak tanam dan monitoring secara berkala. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan mencabut liana, kemudian secara biologis dengan ekstraksi dari senyawa alelokimia. Dan secara kimia dilakukan dengan cara disemprot herbisida menggunakan takaran yang sesuai. Yang ketiga yakni penutup tanah. Gulma penutup tanah merupakan tanaman yang tumbuh untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi. Selain itu, untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah, serta dapat menjadi penghalang dari pohon-pohon lain untuk mendapatkan nutrisi. Ditandai dengan tumbuhnya tanaman berupa semak atau herba secara berkelompok. Gejala yang muncul yakni pertumbuhan tanaman di sekitar menjadi terhambat dan kerdil. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala untuk mengendalikan dan memantau proporsi penutup tanah.
Selain itu, dapat dilakukan pengolahan tanah yang lebih konkret, serta penyiangan secara berkala dan pemulsaan agar gulma tidak tumbuh. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara mencabut gulma penutup tanah, pemangkasan, dan pemotongan. Secara biologis, dapat dilakukan dengan menggembalakan hewan ternak dan menggunakan mulsa organik berupa biomasa di sekitar lokasi tanaman. Serta secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida secara berkala. Kerusakan akibat penyakit biotik tanaman. Embun tepung dengan inang, sarai, atau karyotanum. Embun tepung merupakan jenis jamur parasit yang menempel pada bagian daun baik di permukaan dan di balik daun. Ditandai dengan kemunculan bercak putih mirip bedak pada permukaan dan di balik daun. Gejalanya yakni munculnya kumpulan hifa yang berwarna putih pada daun bagian atas, tunas, tidak berkembang secara normal atau kerdil. Selain itu, daun menjadi keriput dan pertumbuhan terhambat. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan memindahkan atau memotong bagian yang sudah terinfeksi agar penyakit tidak menyebar. Serangan penyakit ini juga dapat dikurangi dengan menempatkan bibit lebih lama di bawah sinar matahari secara langsung. Kemudian, secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida. Yang selanjutnya yakni bercak daun dengan inang, kerai payung, atau Filicium decipiens. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Pestaloid sp. Bagian tumbuhan yang diserang adalah daun. Penyakit ini akan berpengaruh terhadap beberapa aspek, diantaranya berkurangnya jumlah daun sehat, daun gugur sebelum waktunya, dan mengganggu proses fotosintesis. Akibatnya, suplai fotosintat untuk pembentukan atau proses pertumbuhan pohon akan terhambat. Ditandai dengan ditemukannya jenis jamur Pestaloid sp. Jika diteliti, maka akan ditemukan bentuk jamur yang memiliki 4 ruang dan 3 ruas. Gejalanya yakni muncul bercak hitam atau putih pada daun. Tipe gejalanya adalah nekrosis atau matinya sel tanaman. Gejala awal berupa bercak bulat warna kuning, kemudian akan membesar, berubah menjadi coklat muda hingga pusat bercak mengendap. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala, pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, pemilihan bibit unggul, serta pemuliaan dengan tujuan untuk tahan terhadap penyakit bercak daun. Pengendalian dilakukan dengan isolasi, yakni memisahkan daun dan memangkas daun yang terkena penyakit dari pohon. Serta menggunakan fungisida. Jenis fungisida yang digunakan tergantung bahan aktif yang digunakan untuk menyerang jamur Pestalotia sp. Kerusakan akibat serangga hama. Rayap atau serangga perusak batang. Penyakit ini disebabkan oleh serangga hama Coptothermes curvignatus atau rayap basah dengan ordo Isoptera. Serangga ini memiliki bentuk mulut berupa penggigit dan pengunyah, serta termasuk metamorfosis tidak sempurna.
Serangga ini menyerang pada saat fase nimfa dan menyerang bagian organ tumbuhan berupa batang. Ditandai dengan munculnya serangga rayap pada batang, lubang pada batang, dan meninggalkan serbuk halus. Gejalanya, kayu mengalami keropos karena rayap memakan selulosa kayu, terdapat lorong kembara atau rumah rayap, selain itu, batangnya beralur karena dimakan rayap, serta permukaan kayu tidak rata. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip multikultural. Multikultur adalah penanaman lahan dengan banyak jenis, tanaman yang berbeda-beda secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan persediaan unsur hara. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan cara menebang pohonnya, secara biologis dengan menggunakan musuh alami, serta secara kimia dengan menggunakan insektisida.